Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk selalu mensyukuri dan mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur itu setiap saat, setiap waktu dan di mana tempat kita berada. Dan tentu dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mentafakuri seluruh apa yang Allah berikan anugerah kepada kita, senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita semua sebagai hamba-Nya yang selalu mendapatkan syafaat di yaumil jazaa nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah Muharram yang tentu di dalamnya ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW mengemban dakwah yang luar biasa. Hampir 6 tahun beliau melaksanakan dakwah di kota Mekah dengan tekanan yang sangat luar biasa. Kemudian beliau membuat strategi bagaimana umat Islam bisa keluar dari tekanan yang luar biasa ini. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW melakukan hijrah bersama dengan beberapa sahabat-sahabat beliau yang setia ketika melakukan dakwah Islamiyah di Mekah Al-Mukarramah. Beliau melakukan dakwah dengan keluar dari Mekah menuju yang disebut dengan Yasrib, sebuah kota yang lumayan jauh dari kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib saat itu. Disitulah kemudian Rasulullah SAW membuat strategi bagaimana Islam bisa berkembang karena tekanan yang luar biasa di kota Mekah. Kemudian beliau mengembangkan dakwah di luar kota Mekah. Perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah sangat luar biasa. Ketika awal beliau dakwah sampai kemudian datang ke kota Yasrib, ada 4 hal yang dilakukan oleh beliau menjadi tonggak perjalanan dakwah strategi yang luar biasa, yang mungkin hari ini kita pun menjadi momentum untuk kembali mengambil hikmah bagaimana Rasulullah SAW menjadikan dakwah ini menjadi strategi yang luar biasa. Yang pertama, ketika beliau datang ke Yasrib, yang beliau lakukan pertama adalah beliau mengubah nama kota Yasrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Mengubah bagaimana perilaku kota Yasrib yang sebelumnya tidak mengenal bagaimana perilaku adab kehidupan orang Islam, beliau perkenalkan di dalam kehidupan masyarakat sekitar Yasrib. Dengan mengubah nama itu, maka kehidupan kota Yasrib diubah dalam perilaku yang tadinya jahiliyah, kemudian dihidupkan bagaimana kehidupan perilaku umat Islam yang sebenarnya dengan mengubah nama Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau menyatukan antara pribumi asli dari kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu orang-orang Al-Ansar
pendatang yang disebut dengan muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Inilah wujud dari bagaimana bersatunya pendatang dengan pribumi, disatukan dengan 3 kekuatan, yaitu ukhuwah Islamiyah, kekuatan sesama umat Islam, kemudian ukhuwah basariyah, kekuatan sebagai manusia insan yang memiliki hak satu dengan yang lainnya. Rasulullah sangat menekankan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Islam, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan insaniah. Tidak melihat dari mana sukunya, tidak melihat bagaimana warna kulitnya, tidak melihat bagaimana strata ekonomi dan sosial. Rasulullah menyatukan di kota Madinah ini dengan kekuatan ukhuwah insaniah. Dan yang terakhir adalah ukhuwah watoniyah. Bagaimana disatukan rasa kebangsaan sebagai bangsa yang sama di kota Madinah, menyatukan keluarga negaraan sebagai warga Yasrib, orang-orang Madinah. 3 ukhuwah ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW luar biasa. Sehingga bagaimana kekuatan umat Islam bersatu dengan orang Yahudi, kekuatan umat Islam juga mereka bersebelahan dengan orang-orang Nasrani. Mereka menyatu dalam kekuatan ukhuwah basariyah dan insaniyah. Muamalah mereka bersatu dan bersama membangun peradaban kota Madinah. Kemudian yang ketiga yang dilakukan adalah membuat masjid menjadi kekuatan persatuan umat Islam di dalam dakwah. Ada 2 masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Pertama adalah Masjid Kubah ketika pertama kali datang di Madinah. Kemudian yang kedua adalah Masjid Madinah Al-Munawwarah. Dan Masjid Nabawi inilah yang menjadi masjid yang besar yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau melakukan sholat berjamaah, musyawarah bersama, membangun kekuatan Islam di dalam masjid. Inilah bagaimana cara Rasulullah SAW menyatukan umat di dalam sebuah masjid. Bukan hanya tempat mahdoh untuk sholat saja, tetapi di situ bagaimana Rasulullah SAW membangun strategi perang, bagaimana di situ dibangun kekuatan hati dengan hati antar umat Islam, dan musyawarah dilakukan di dalam masjid. Bukan hanya itu, tetapi kemudian Rasulullah SAW mencari siapa di antara sahabat-sahabatnya umat Islam yang mampu membaca, dan kemudian di antara mereka wajib untuk mengajari anak-anaknya, dan akhirnya kemudian masjid tempat untuk pendidikan Al-Quranul Karim dan pelajaran-pelajaran keagamaan. Dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW membangun kekuatan ekonomi. Bentuknya adalah di depan masjid beliau mendirikan pasar. Bagaimana kekuatan ekonomi Islam ditopang dengan kedekatan masjid, maka transaksinya adalah transaksi keumatan, transaksi pasarnya adalah transaksi keagamaan, sehingga tidak ada kapitalisme yang membangun di situ. Bagaimana orang kaya bisa lebih kaya lagi, orang miskin menjadi miskin. Tetapi Rasulullah SAW menekankan bagaimana pasar didekatkan dengan masjid, maka disitulah orang-orang yang berbisnis, berdagang harus dekat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah strategi yang luar biasa yang mungkin sampai hari ini masih kita lakukan secara aktualisasi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita hijrah dari kehidupan yang sebelumnya mungkin tidak patut kita lakukan, kita ubah nama itu, dan kita lakukan adalah mengubah perilaku yang sebelumnya kita tidak patut lakukan, hari ini harus berubah. Kemudian bagaimana pendekatan keagamaan harus kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, hari ini yang patut kita khawatirkan adalah kekuatan dari keluarga. Bagaimana keluarga maslahah, kekuatan keluarga ini sudah bagi ujung tanduk. Kekuatan dari keluarga inilah yang menjadikan insan-insan khususnya umat Islam ini kuat. Apabila dalam keluarga tidak ada kekuatan untuk membangun keimanan,
membangun ekonomi, membangun peradaban, bagaimana kita akan membangun generasi emas masa depan. 2045 Indonesia masuk dalam dunia di mana 100 tahun Republik ini. Tapi kalau seandainya kekuatan keluarga hari ini hancur, demoralisasinya, hancur ekonominya, hancur tatanan sosial di dalam keluarga, kita tidak akan bisa melihat Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Inilah salah satu strategi yang bisa kita ambil. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kita harus mengubah dalam bentuk hijrah. Hijrah dalam bentuk bagaimana diri kita mengubah dengan kebaikan. Dan tentu kita harus menjadikan diri kita orang-orang yang selalu berhijrah dalam kebaikan, lebih baik lagi, dan terus-menerus kita kontinu dan istiqomah melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan hati untuk menjadikan yang terbaik dalam perilaku kita sehari-hari, dan momentum hijrah ini kita jadikan sebagai landasan hidup kita ke depan. Kita harus mereedukasi, kita memaknai kembali bagaimana pendidikan anak-anak kita, memaknai bagaimana keluarga kita ke depan. Karena investasi ke depan adalah utuhnya keluarga dan utuhnya bangsa ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi bil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad di Palestina. Allahumma ahlik kafar wal musyrikina wa mardik wa bazik ajamnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum was'alu yu'tikum wa la tullahi akbar.